Halo teman-teman, makasih udah pada join. Kita tunggu dulu ya sampai jam 3. Nanti kalau udah makin banyak partisipan yang datang, nanti kita baru mulai, oke? Oke, Kak. Oke. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Cek. Cek. Oke, kita udah punya 128 partisipan nih ya. Udah mau jam 3. Mulai aja kali ya, Tas ya. Kita siap-siap dulu sharing slides-nya. Oke, Angel. Oke. Jamnya udah jam 3:03, jadi kita mulai aja kali ya, teman-teman. Oke, pertama-tama saya ucapkan halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Selamat datang di Learn Data and Analytics with Millennials, presented by House of Analytics.
Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman, antusiasme yang tinggi sekali di sore-sore hari ini. Kami tuh benar-benar nggak nyangka, ternyata ekspektasinya tuh benar-benar besar, benar-benar di luar ekspektasi kami lah, gitu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Angel. Saya hari ini akan bertugas sebagai moderator di acara sharing session hari ini. Jadi, sharing session hari ini sebetulnya bertujuan untuk mengenalkan konsep decision scientist kepada teman-teman sekalian. Gimana sih sebetulnya caranya seorang decision scientist bisa menyelesaikan masalah dengan data dan pendekatan analytics. Jadi awalnya inspirasi kami membuat sharing session hari ini itu datang dari klien-klien kami sebetulnya. Klien-klien kami merasa sangat terbantu dengan solusi yang berbasis analytics yang diberikan oleh para decision scientist dari House of Analytics. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang analytics, tenang aja, kita bakal punya sharing session lainnya, di mana sharing session hari ini adalah prequel dari series Decision Science 101 course yang nantinya ke depannya kita akan punya 2 kelas di beberapa minggu ke depan. Jadi teman-teman di dalam kelas ini bukan hanya belajar tentang teori aja, tapi juga belajar bagaimana sih mengaplikasikan analytics, bagaimana sih kita mengolah data dan akhirnya bisa mengeluarkan solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan bisnis. Dan pastinya kita akan menggunakan real case exercise data ya. Oke, Tasya boleh dimasukkan ke presentasi lagi? Oke, Angel. Saya akan masukkan lagi ya ke dalam presentasi. Ya. Oke, thank you. Nah, mungkin awal pertama-tama, tadi saya udah jelaskan bahwa kita akan punya beberapa course ke depan. Jadi, slot untuk course tersebut hanya untuk 30 peserta. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik, bisa langsung klik link yang ada di layar, atau juga masuk ke Instagram kita. Di sana kita udah kasih linknya ke teman-teman. Bisa langsung booking karena hanya 30 peserta aja, dan kita memberikan penawaran menarik, ada diskon 20% untuk teman-teman yang langsung book 2 sesi gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya-tanya dulu, mau konsultasi-konsultasi, kita open banget, kita terbuka, bisa langsung DM kita atau email kita, pasti kita jawab nantinya. Oke. Nah, sebelum memulai sharing session hari ini, kita mau perkenalan dulu ya. Karena kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita mau perkenalin dulu sih, apa sih sebetulnya House of Analytics, siapa sih yang ada di belakang House of Analytics ini gitu ya. House of Analytics adalah Business Analytics and Innovation Consultancy, di mana kami membantu para klien kami untuk memecahkan permasalahan bisnis yang kompleks dengan pendekatan data dan analytics. Jadi dari tahun 2017, sudah banyak proyek yang ditangani oleh House of Analytics, mulai dari Financial Analytics, Business Analytics, Human Capital Analytics, hingga membangun analytical function di berbagai industri, seperti industri perbankan, penerbangan, logistik, healthcare, dan food and beverage. Jadi semua yang terkait dengan analytics. Oke, nah di belakang House of Analytics ini kita ada 3 milenial hebat di Indonesia, para decision scientist dari House of Analytics. Mungkin bisa say hello dulu, ada Sean, Tasya, dan Sarah di sini. Halo semuanya, apa kabar? Halo semuanya. Halo. Selamat sore. Jadi, Sean, Tasya, dan Sarah ini, mereka sudah punya banyak sekali pengalaman sebagai project leader di berbagai analytics project, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang pertama di sini ada Sean. Halo, Sean. Halo. Sehat-sehat?
Baik, baik. Sean ini lulusan dari Master of Innovation Management dari University of Arts London. Sebetulnya Sean udah lama tinggal di Inggris, tapi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dengan misi memperkenalkan Advanced Analytics dan penerapannya untuk membantu permasalahan bisnis di Indonesia. Yang kedua, di sini ada Tasya. Hai Tasya. Halo. Nah, Tasya ini memiliki background psikologi. Dengan background-nya dan pengalamannya yang sangat banyak di dunia analytics, Tasya ini sangat ahli sekali untuk memberikan solusi-solusi yang tajam untuk permasalahan bisnis yang benar-benar kompleks yang dimiliki oleh para klien. Dan yang ketiga di sini ada Sarah. Halo Sarah. Nah, Sarah ini unik. Dia merupakan lulusan kedokteran gigi, tapi ia memilih jalannya sebagai decision scientist karena ia memiliki kecintaan yang begitu besar untuk berpikir kritis dan analitis gitu ya. Oke. Nah, setelah kita berkenalan, saya mau infoin dulu dalam event hari ini kita akan bagi jadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu sesi sharing dari para decision scientist kita, mulai dari pengenalan analytics, bagaimana penerapan analytics dalam business use case yang kita miliki, dan setelah sharing kita akan menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung aja ketik pertanyaannya di feature chat yang ada di Zoom call ini. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman dengan senang hati. Tapi kalau pertanyaan teman-teman belum bisa dijawab oleh kita saat ini, bisa cantumkan email di dalam pertanyaannya dan kita pasti akan reply pertanyaan teman-teman melalui email. Dan presentasi hari ini yang kita bawakan hari ini akan kami kirimkan setelah event melalui email masing-masing. Gitu. Oke, segitu dulu perkenalannya. Mungkin kalau saya dari tadi udah berbicara banyak sekali kata analytics gitu ya, saya mention dari tadi kata analytics, dan mungkin teman-teman pasti udah sangat akrab sama kata analytics itu sendiri di era big data ini. Mungkin kita bisa langsung tanya Sean ya. Sean, sebetulnya apa sih analytics itu? Menurut Sean tuh analytics itu bagaimana dan prosesnya apa? Oke, jadi sebelum saya mulai dulu, terima kasih lagi teman-teman yang udah join. Ini banyak banget, kita juga nggak expect bakalan ada 170 orang nih yang udah join. Tapi thank you so much. Nah, untuk teman-teman yang sebenarnya mau belajar analytics, kita mulai dulu yang namanya connecting the dots ataupun juga journey of analytics. Nah, analisa itu sebenarnya untuk melakukan semacam interpretasi dari segi masing-masing interpretasi masing-masing kita sendiri. Nah, biasanya kalau di dalam analytics itu kita selalu mulai dari data dulu. Nah, kalau kita ngeliatin misalnya di presentasi ini, kita bisa lihat dari data ini, data itu sebenarnya orang-orang kalau mikir data itu powerful. Ya itu benar, tapi sebenarnya kalau data itu tidak kita interpretasi ataupun kita kasih konteks, itu sebenarnya tidak berguna. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ada teman-teman kalau misalnya di Excel, itu kan pasti kalau main dengan data atau olah data itu kan dari Excel. Nah, tapi kalau sebenarnya kita nggak buat di dalam chart ataupun juga dalam graf, itu sebenarnya akan susah dibaca ataupun juga tidak akan menjadi informasi. Nah, yang namanya sebenarnya informasi itu adalah data yang kita sudah interpretasi atau mengolah untuk menjadi sesuatu hal yang presentable. Nah, dari informasi itu pun itu sebenarnya belum cukup. Nah, dari informasi itu kita harus convert menjadi insight. Nah, insight itu apa sih bedanya dengan informasi? Nah, informasi itu basically seperti kayak financial report. Itu kita ada revenue, ada cost, ada profit misalnya. Nah, tapi sebenarnya angka-angka itu kalau kita tidak kasih meaning atau kita connect the dots, itu tetap hanya menjadi sekedar informasi aja. Oh, revenue-nya segini. Oke. Oh, profitnya tahun ini misalnya ada 50 juta.
Oke, tapi so what gitu. Nah, biasanya kalau kita mau convert informasi menjadi insight, itu kita mulai menanyakan kenapa kok profit kita turun, kok misalnya profit kita naik, ataupun kok tiba-tiba ekonomi yang kurang bagus misalnya. Nah, insight itu sebenarnya kita sudah mulai connecting the dots ataupun mulai connect data dengan apa yang terjadi di lapangan ataupun juga in real life. Nah, itu yang namanya baru insight, di mana itu kita bisa menjawab kenapa kok hal-hal ataupun juga situasi ini terjadi. Nah, setelah kita udah dapat insight-nya atau kenapanya, itu kita baru membuat decision. Misalnya, kalau kayak dengan ekonomi sekarang kan, pastikan semua bisnis kena karena corona, kan, apalagi di food industry. Nah, kalau misalnya kita udah tahu bahwa bisnis kita turun gara-gara corona, nah, terus kita abis itu ngeliatin bahwa iya dari segi data, dari segi financial data kita, itu ternyata turun semua. Nah, apa decision-nya? Ya, decision-nya mungkin ya udah kita berhenti operation atau kita harus mulai convert operation restoran kita bukan untuk dine in atau makan di restoran, tapi take away atau delivery yang teman-teman bisa lihat hampir semua restoran ataupun 100% pun malahan sekarang menjadi delivery ataupun juga take away. Nah, dari action itu atau decision, kita harus pakai data lagi untuk melihat impact-nya. Nah, impact itu basically setelah kita membuat decision, itu kita harus ukur apakah decision kita itu benar-benar beneficial ataupun juga punya dampak kepada bisnis kita. Nah, itu pun juga harus kita balik lagi ke data. Di mana itu jadinya dari impact, measuring the impact itu kan berarti kan kita mungkin bisa pakai financial data atau business data pun. Nah, itu kita balik lagi ke step satu lagi, di mana itu analytics itu sebenarnya itu satu cycle, di mana itu adalah learning cycle untuk bisnis. So, analytics, it's all about learning from your decisions, tapi learning-nya itu berdasarkan data yang kita analisa. Nah, berikutnya, dalam analytics sendiri, itu kita ada dua main skill set ataupun komponen waktu kita mau solve a problem. Yang pertama adalah problem framing. Nah, problem framing itu sebenarnya orang-orang mikir waktu kita misalnya ada masalah, kita kita langsung aja selesai masalahnya. Tapi pertanyaannya yang orang-orang kadang-kadang lupa, sebenarnya masalahnya apa sih? Sebenarnya isunya apa sih? Nah, itu problem framing itu sebenarnya penting sekali. Kenapa? Karena kita sendiri harus clear. Di mana itu, kalau kita misalnya mau menyelesaikan masalah, itu pun juga untuk apa? Apakah kita menyelesaikan untuk naikin revenue? Apakah kita menyelesaikan masalah untuk menurunkan cost? Apakah karena ada masalah lain misalnya? Nah, what are we solving for-nya itu objektif dari decision kita itu sebenarnya apa sih? Nah, itu penting sekali. Dan juga kenapa kira-kira kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua itu adalah hypothesis generation. Nah, hypothesis generation ini sebenarnya itu lebih kepada kalau misalnya kita sudah tahu nih bahwa lagi ada gangguan di market ataupun juga lagi ada gangguan di revenue kita. Nah, sebenarnya itu apa yang menyebabkan gangguan itu ataupun juga causing that problem. Nah, dari dua ini kita bisa lihat lebih dalam lagi. Nah, untuk dalam problem framing sebenarnya ada dua hal. Ada symptom dan problem. Nah, kalau misalnya kita di dalam bisnis, terus tiba-tiba revenue kita turun. Nah, orang-orang kan pasti bilang, oh revenue kita turun, itu masalah besar gitu kan. Waduh, ini cost-nya tiba-tiba naik. Waduh, ini minjemnya terlalu banyak nih di bank gitu kan.
Nah, itu sebenarnya adalah simptom. Nah, kenapa yang namanya turunnya jualan ataupun juga cost-nya naik itu adalah simptom? Karena itu sebenarnya yang kita mau lihat itu bukan simptomnya. Nah, simptom itu sebenarnya adalah hasil dari penyebab yang kita sebenarnya belum tahu. Nah, salah satu contohnya adalah kalau misalnya customer pada keluar dari bank kita atau customer pada nggak beli lagi produk kita. Kalau kita ke slide berikutnya, nah, misalnya customer loyal kita pada nggak mau masukin uang lagi atau nggak mau masukin saldo kepada bank kita lagi. Nah, itu sebenarnya simptom. Nah, tapi dari simptom itu penyebabnya itu ada macam-macam. Nah, kalau misalnya ada customer yang mungkin tidak mau lagi sama kita, penyebabnya itu kemungkinan mungkin karena customer-nya itu udah ada kompetitor yang lebih bagus, mungkin pengalaman dia sama kita juga kurang bagus, makanya dia nggak mau lagi sama kita, ataupun juga karena tingkat bunga kita tidak kompetitif. Nah, ini sebenarnya problemnya itu bukan simptomnya. Problem itu bukan revenue-nya itu turun. Kenapa? Karena kalau revenue itu turun, itu adalah hasil dari penyebab. Nah, penyebabnya itu sebenarnya yang sebenarnya kita harus selesaikan. Nah, pertanyaannya, yang mana penyebabnya? Yang sebenarnya benar. Apakah karena kompetitor kita? Apakah karena pengalaman atau customer experience yang kita kasih itu kurang bagus, ataupun juga karena bunga atau interest rate yang kita kasih kepada customer kita itu kurang menarik. Nah, salah satu contoh lagi itu adalah decreasing revenue. Nah, misalnya di penjualan menurun. Nah, mungkin itu karena bisa jadi kepemimpinannya yang salah. Bisa jadi mungkin kalau di dalam bank kita bunganya memang kurang kompetitif. Ataupun juga dari segi insentif scheme kita untuk orang sales kita itu kurang bagus. Makanya di tim sales kita itu malahan mereka nggak jualan. Kenapa? Karena ya mungkin insentifnya kurang bagus. Jadi mereka juga kurang motivasi untuk jualan, kan. Nah, dalam analytics itu sebenarnya yang kita harus solve itu atau yang jawab itu mana dulu nih problemnya yang sebenarnya menyebabkan penjualan menurun ini atau decreasing revenue ini. Nah, analytics itu makanya itu kita generate hypothesis, kemungkinan karena leadership-nya kurang, kemungkinan insentifnya kurang, makanya sales kita tidak mau kerja keras misalnya. Nah, itu dengan data atau analytics, itu kita yang pertama harus menjawab itu dulu. What is really causing the problem? Nah, dari problem framing ini, kita biasanya memakai mind map. Nah, di mind map ini, kita bisa membuat hypothesis generation kita itu lebih clear. Nah, di dalam mind map ini, kalau kita misalnya mau solve analytics problem, itu kita pertama harus assess the opportunity dulu. Nah, kita dari situ biasanya identify business objektifnya dan juga analytics objektifnya. Kira-kira apa sih bisnis kita ini mau kemana? Apakah kita mau increase revenue untuk sekarang, atau kita misalnya mau reduce cost? Nah, itu kita harus clear dulu biasanya. Kita mau reduce the cost misalnya karena mungkin ekonomi lagi kurang bagus gitu kan, ataupun kita mau berusaha untuk revenue kita tetap stay di status quo. Nah, itu clear dulu objektifnya. Yang kedua, habis dari objektifnya itu udah clear, decision framework apa yang kita kira bisa kita pakai waktu kita mau membuat keputusan. Nah, yang ketiga itu adalah model development.
dan keempat itu adalah execution framework. Nah, nanti habis section saya, Tasya dan Sarah akan explain case study-nya. Nah, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke case study-nya. Nah, jadi kita sebenarnya mau discuss case study yang kita pernah kerjakan. Ini adalah salah satu bank. Nah, bank ini sebenarnya ini adalah microfinance bank, di mana itu bank ini mereka menawarkan small ticket size loans atau pinjaman yang kecil. Dan waktu kita mengerjakan proyek ini, sebenarnya manajemennya itu mereka ngerasa bahwa something is wrong, tapi secara angka dan secara revenue itu mereka itu sebenarnya lagi bagus sebenarnya. Nah, tetapi mereka dari segi feeling mereka sendiri, mereka tuh ngerasa there is something wrong, cuman mereka nggak tahu sebenarnya apa pain points-nya. Betul ya, Tasya? Betul. Jadi waktu itu kita diskusi sama manajemen memang, terus mereka bilang, kalau secara profit kita setiap tahun profitable kok. Tapi kita ngerasa ada yang salah, tapi kita nggak tahu apa. Gitu, Sean, waktu itu ya. Yep. Kalau kita inget ya. Nah, kemudian di sini juga waktu itu mereka bilang, kita sih ngerasa kayaknya ya orang yang keluar, atau kita bilang di sini orang-orang salesnya yang attrition itu yang attrited dikit gitu. Terus kita bilang, oke, kalau gitu nggak masalah dong sebenarnya. Iya sih, katanya manajemen waktu itu, kayaknya nggak masalah, tapi kita masih ngerasa ada something wrong di sini. Akhirnya, oke, kalau gitu, yuk kita sama-sama lihat dari sudut pandang orang-orang yang keluar yuk. Waktu itu kita udah setuju, siapa sih sebenarnya orang-orang yang keluar ini? Gitu ya. Nah, waktu kita lihat, pertama waktu itu, ya udah, coba kita lihat, kita kumpulin dulu yuk dokumen-dokumen, kita ajak ngobrol tuh bareng-bareng manajemennya dan juga orang-orang sales. Sekarang coba kita sama-sama diskusi yuk, kita kumpulin dari segi performance-nya, tuh ya orang-orang sales-nya, dari revenue-nya atau pendapatannya, terus kita lihat juga dari jumlah orang customer yang sudah mereka booking setiap bulan, lalu dari segi produktivitas. Jadi kalau kita lihat di sini ada orang-orang yang satu yang di-keep gitu ya, ada orang-orang yang keluar atau yang kita bilang sebagai di sini attrition. Ada juga orang-orang yang sudah dipromosi dan juga kita lihat dari journey development-nya, training, development kita lihat. Lalu kita juga lihat dari segi proses mereka hiring. Kita minta mereka cerita gitu ya, orang-orang salesnya cerita, manajemennya cerita. Yang kedua kita lihat dari segi potensi. Jadi kita ambil waktu itu data psikometrinya. Psikometri ini terdiri dari apa sih? Psikometri ini baik dari komunikasi, baik dari segi personality-nya maupun leadership. Dan ini psikometrinya kita ambil secara real time. Waktu itu kita kasih ada satu online link, jadi at the same time waktu itu sekitar lebih dari 1.000 orang sales mengakses 40 menit selesai. Nah, jadi yang di sini yang waktu itu kita lihat adalah kita tracing the process dari dua sisi. Dari segi bisnis, yaitu kita bilang sebagai contextual data, dan yang kedua dari segi psikometri, yaitu dari segi tadi ya, personality gitu ya, semuanya. Nah, selanjutnya, di sini kita lihat nih. Jadi kan tadi kita bahas mengenai orang-orang yang keluar ya, teman-teman. Nah, kita mau lihat sebenarnya orang-orang yang keluar ini, apakah orang-orang ini memang orang-orang yang regrettable atau nggak regrettable? Regrettable itu artinya apa? Regrettable ini adalah artinya orang-orang sales yang ya udah memang secara produktivitas turun, yang kita lihat secara performa juga nggak bagus, jadi nggak masalah lah mereka keluar, terserah nggak apa-apa. Atau jangan-jangan unregrettable, gitu ya, jangan-jangan oh ya udah, kira-kira ini adalah orang-orang sales yang harusnya kita keep, gitu ya. Sorry, tadi regrettable harusnya yang kita keep, gitu, tapi dia keluar. Tapi yang unregrettable ini adalah orang-orang yang ya udah sepantasnya memang keluar karena produktivitasnya rendah. Kalau tadi Sean sempat bilang mengenai decision framework.
Decision framework itu apa sih? Decision framework ini adalah satu kerangka keputusan. Untuk apa? Kalau tadi kita kumpulin data-datanya banyak kan ya, ada contextual data, ada juga data psikometri. Terus kita buat analisa. Lalu so what kalau kita buat analisa? Kalau tidak bisa kita ambil keputusan dari hasil analisa kita. Makanya kita butuh yang namanya framework tadi, atau decision framework, kerangka keputusan. Nah, kerangka keputusan yang dipakai untuk kita menganalisa sales ini adalah kita bilang life cycle atau journey dari seorang sales. Jadi dari awal dia masuk sampai dia akhirnya bisa perform gitu ya, dari bulan pertama, kedua, terus sampai 1 tahun, 2 tahun, itu kita lihat. Kebetulan yang ini yang kita analisa adalah selama 2 tahun. Gitu ya, jadi journey sales selama 2 tahun. Lalu di sini kita lihat, kita turun waktu itu ke lapangan. Kita datang ke tempat orang salesnya, jadi ada beberapa daerah-daerah yang memang kita canvassing ke sana untuk benar-benar lihat seperti apa sih sebenarnya keseharian dari orang-orang sales ini. Nah, dari situ kita ambil ada 3 hipotesis yang mau kita tes. Yang pertama adalah kita mau lihat, apakah ini mereka keluar itu apa karena jangan-jangan kompensasinya yang kurang, atau jangan-jangan karena salary-nya ada masalah, kurang, gitu ya. Yang kedua, yaitu adalah mengenai leadership. Apakah jangan-jangan mereka keluar karena atasannya nih? Ya, jangan-jangan atasannya ini bermasalah sama mereka. Yang ketiga, ini adalah mengenai learning and development. Ya, jadi kita juga mau lihat, sebenarnya ini orang-orang ini kenapa ya dia bisa jangan-jangan keluar, terus habis itu gara-gara dia nggak bisa perform di pekerjaannya karena nggak dikasih tools, training yang bagus. Nah, jadi 3 hal ini yang akhirnya kita investigasi. Waktu kita melihat gitu ya, dari dokumen, kemudian kita juga olah datanya, kita menemukan ada 3 poin yang terjadi dalam attrition gitu ya, journey-nya atau orang-orang yang keluar. 3 poin utama ini adalah waktu kita lihat di stage pertama. Ternyata ada orang-orang yang banyak keluar di sini di awal nih, 3 bulan pertama, 3-6 bulan pertama. Kenapa? Ini kita lihat. Yang kedua, setelah ada juga orang-orang yang setelah 1 tahun join, itu mereka keluar. Kita juga mau lihat ini kenapa mereka keluar. Yang ketiga adalah waktu sudah lebih dari 1 tahun. Jadi dari udah masuk tahun kedua, tiba-tiba keluar. Nah, kenapa nih? Apa yang terjadi? Waktu kita lihat, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dari stage pertama. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini adalah data performance yang waktu itu kita olah. Yang di sebelah kanan adalah demografi yang kita olah juga. Kalau kita lihat bahas satu persatu ya, yang sebelah kiri ini adalah chart yang menunjukkan performa dari orang-orang yang stay, atau kita bilang stayer, dan juga leaver, orang-orang yang leave. Yang stay ini yang warnanya line warna biru, kemudian yang leave ini adalah orang-orang yang warna merah. Nah, di bawah ini ada x-axis yang kita bilang MOB. MOB adalah month on book. Ini adalah bulan pertama sampai bulan ketiga, di mana ini orang-orang sales ini bekerja. Ya, jadi ini adalah bulan di mana orang-orang sales ini bekerja, dan juga di mana mereka menunjukkan performance-nya. Di axis yang Y, yang sebelah kiri ini adalah jumlah customer yang mereka book. Jadi ada yang ini kalau kita lihat bulan pertama, dua-duanya dari orang-orang yang stay dan yang leave ini masih belum bisa book karena ini adalah bulan mereka training. Di bulan kedua, kita bisa lihat ya, ini jauh sekali. Jadi orang-orang yang stay, kalau kita lihat di sini adalah orang-orang yang bisa booknya cukup tinggi nih. Udah hampir 80 ya. Kalau kita lihat di bulan ketiga ini juga jauh, makin jauh gitu. Jauh banget orang-orang yang stay ini udah booking, udah sampai 100, di atas 150. Yang stay, yang leave kita lihat di sini ini sedikit sekali, bahkan di bawah 20. Kalau kita lihat dari orang-orang yang tadi leave ini, sebenarnya siapa sih mereka itu? Nah, kita bagi waktu itu berdasarkan age group. Jadi ada orang-orang yang usianya 17-21, 22-24, dan juga di atas 25 tahun. Kita lihat
ternyata ya orang-orang yang live itu adalah orang-orang yang berusia 22 sampai 24 tahun dan mereka itu adalah either sudah memiliki diploma atau sudah S1 dan dia juga orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah masuk mencapai high school ya, atau kita bilang udah SMA nih. Jadi kita bagi dua di sini demografinya, kita breakdown berdasarkan usia, dan yang kedua kita breakdown berdasarkan tingkat pendidikan. Sekarang pertanyaannya nih, kenapa sih mereka bisa keluar? Nah, di sini coba ya, kita mau tanya nih, mau polling, mau survei ke teman-teman. Kenapa sih orang-orang salesnya itu keluar? Nah, ini sekarang coba ya. Coba teman-teman diisi ini surveinya. Kita mau tahu nih teman-teman, kita kasih 1 menit deh maksimal. Kenapa sih kira-kira menurut teman-teman orang-orang ini keluar? Oke, nah di sini kita udah ada 14 orang. Ya, sudah, wah ini cepat sekali. Sudah ada 80 orang yang menjawab. Nah, sampai sekarang ini paling banyak itu sudah ada 66% yang menjawab tidak cocok sebagai sales, sisanya produktivitas sangat rendah. Oke. Kita tunggu sebentar lagi. Apakah ini memang keluar ya memang karena produktivitasnya rendah atau mereka nggak cocok jangan-jangan jadi sales? Ya. Oke, sebentar lagi saya akan end polling-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi di sini kita mendapatkan jawaban. 38% menjawab ini di sini adalah karena mengapa orang-orang sales tersebut keluar. 38% menjawab karena produktivitas yang sangat rendah. Yang kedua, 65% karena tidak cocok sebagai sales. Sekarang yang benar yang mana? Ya, kita bahas bareng-bareng. Ternyata permasalahannya adalah, nah ternyata benar nih teman-teman, karena mereka tuh nggak cocok sebenarnya jadi sales. Orang-orang yang tadi performance-nya sangat-sangat rendah, waktu kita lihat, kan tadi kita di awal sudah gabungin ya, antara data-data dokumen yang kontekstual, artinya yang performance, productivity, dan juga kita lihat dari secara psikometri. Nah, waktu kita gabung dengan psikometrinya, kita lihat ternyata orang-orang yang tadi performance-nya rendah itu adalah orang-orang yang pertama ya, mereka tuh nggak ada gitu gregetnya. Waktu dikasih target, ya udah pokoknya saya mah achieve segitu-segitu aja deh. Disuruh cari 50 orang, baru ya udah 50 pas-pasan. Nggak ada tuh yang mereka strive for excellence-nya atau mau mencapai lebih dari target, itu nggak ada. Jadi drive to accomplish result-nya itu sangat rendah. Yang kedua, drive to influence and build relationship. Di sini kan sebagai seorang sales, kita seharusnya bisa maintain relationship sama customer dengan baik ya. Nah, ini tuh mereka rendah. Rendah juga. Yang ketiga, drive to build cooperation. Cooperation di sini baik dengan rekan kerja maupun juga dengan orang-orang yang jadi customer. Ini juga nggak ada, rendah. Lalu, yang keempat, drive to develop competency and expertise. Ini juga rendah. Jadi, waktu itu kita juga sempat lihat ya, data produktivitas gitu ya, dan juga data training development. Nah, ini orang-orang ini tuh, dalam 1 tahun tuh mereka udah punya satu program gitu ya. Pokoknya kamu harus ikut training A, B, C, D. Nah, itu sering banget yang mereka keluar tiba-tiba cuman misalnya 1 tahun 5 training. Ini mereka cuman attend 2 training. Udah gitu, waktu itu kita interview juga gitu ya sama orangnya, jadi kita udah lihat kan siapa yang keluar, waktu itu siapa yang stay. Nah, at the point waktu itu udah keluar orang-orang ini, kita tanya ke teman-temannya, ini waktu dulu orangnya kayak gimana sih, memang bener ya, emang jarang ikut? Iya, emang jarang ikut, dan juga kalau ikut pun itu nggak cuma setengah hari gitu trainingnya. Lalu yang terakhir ini adalah drive to be recognized as someone famous. Jadi kalau tadi Sean juga udah sempat ceritanya di awal itu, ini adalah satu financial institution yang memang produknya adalah menawarkan satu loan gitu ya, satu pinjaman yang memang di bawah 10 juta gitu ya. Dan ini
mereka ini buka di tempat-tempat yang nggak ada, di dekat tempat-tempat desanya nggak ada bank, pertama. Yang kedua, itu yang nggak ada koperasi sama sekali. Yang ketiga, itu benar-benar mereka nggak ada multi-finance. Jadi, benar-benar terpencil banget. Dan ternyata mereka ini, orang-orang ini waktu kita lihat waktu itu ya, itu banyak yang keluar karena ini jadi stepping stone. Jadi mereka sebenarnya ngumpulin uang, semuanya itu karena mereka mau ke kota. Gitu. Jadi mau cari, banyak yang mau terkenal, mau jadi penyanyi, atau mau jadi artis. Nah, itu ternyata ini jadi stepping stone aja. Nah, ini adalah permasalahan di stage pertama. Jadi karena memang orang-orang yang waktu itu di-hire, itu nggak cocok sama sekali jadi sales. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat nih selanjutnya. Yang kedua ini adalah orang-orang yang keluar setelah 1 tahun stay. Kita mau lihat nih di sini. Ini sama ya. Ada orang-orang yang stay, ada orang-orang yang leave. Kalau kita lihat, ini sudah lebih panjang ya bulannya ya. Kalau tadi kan cuma 3 bulan performance. Kalau ini sampai 12 bulan. Dan di sini kita sama nih. Kita lihat jumlah customer-nya yang mereka book. Kalau kita lihat di sini yang garis ungu, ini adalah batasan di mana mereka diberi target. Jadi targetnya itu ceritanya waktu itu ada 200 nih. Pokoknya setiap bulan mereka harus achieve sampai 200 customer yang di-book. Nah, kita lihat di sini orang-orang yang stay itu adalah orang-orang yang melebihi garis ini ya, atau kita bilang threshold-nya. Orang-orang yang leave itu adalah orang-orang yang memang nggak nyampe-nyampe, bahkan baru sampai melebihi 200 customer itu di bulan ke-12. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih sama teman-teman, kira-kira ini tuh kenapa sih orang-orang ini yang leave ini, apakah mereka perlu dipertahankan nggak sih atau enggak? Setelah melihat chart ini ya. Coba teman-teman, kita sama-sama diskusi ya, apakah memang orang-orang yang leave ini memang patut dipertahankan atau enggak? Saya kasih 1 menit ya. Oke, sekarang sudah ada 30 peserta nih yang jawab. Jadi apakah ini perlu dipertahankan? Yang pertama, optionnya adalah nggak perlu dipertahankan lagi, karena udah jelas kok produktivitasnya rendah gitu ya. Yang kedua, perlu nih dipertahankan, karena performance-nya di bidang yang lainnya perlu diperhitungkan. Kita lihat ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ya, oke. Saya akan end polling sebentar lagi nih teman-teman. Oke, sudah ada 150 peserta yang menjawab. Oke, saya end polling sekarang. Nah, ternyata dari teman-teman menjawab 45% tidak perlu karena udah jelas produktivitasnya rendah. 57% menjawab bahwa perlu karena performa di bidang lainnya perlu diperhatikan. Ini agak mix ya. Kalau tadi jelas tuh teman-teman jawabnya karena nggak cocok tadi orang-orang yang jadi sales. Kalau ini agak mix nih. Sekarang coba yuk kita lihat. Sebenarnya kenapa sih? Apakah perlu dipertahankan atau tidak? Nah, ternyata nih teman-teman, kita melihat ada 2 tipe sales yang memang sangat berbeda profilnya di sini. Yang pertama adalah hunter, yang kedua adalah farmer. Hunter itu tipe sales yang senangnya cari customer baru. Canvassing ke satu daerah gitu ya, door to door, terus mereka cari, nawarin, Bu, mau nggak, atau Pak, mau nggak? Kalau kita lihat, farmer itu kecil customer-nya, jumlah customer-nya. Jadi mereka tuh bukan tipikal orang yang senang cari customer baru. Tapi dari 1 orang customer aja, itu mereka senang banget untuk deepening. Jadi kalau udah ada nih customer yang memang dia sudah pakai produknya, ini tipe farmer ini tipikal yang, Pak, Bu, nggak mau? Coba yuk, saya ada produk baru lagi. Bapak, Ibu mau nggak? Ini menarik loh produknya. Beda ya tipenya ya. Jadi kalau pas kita lihat, hunter itu di sini, itu selalu cari customer baru. Dan udah pasti jumlah customer-nya tinggi ya. Kita lihat di sini tinggi.
Tapi kalau secara revenue per customer-nya itu lebih rendah daripada farmer. Di sini waktu itu kita lihat revenue per customer-nya 500.000. Sedangkan yang farmer mungkin jumlah customer-nya lebih sedikit, cuma 200. Tapi revenue per customer-nya bisa sampai ini 2 kali lipatnya bahkan lebih. Gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya, orang-orang yang tadi keluar ini adalah orang-orang yang tadi farmer. Jadi udah pasti tuh, karena penilaiannya hanya berdasarkan jumlah customer baru, mereka keluar akhirnya. Padahal ini sangat disayangkan ternyata orang-orang yang farmer ini, walaupun customer-nya lebih sedikit, tapi ternyata ini jumlahnya, revenue-nya tinggi. Nah, akhirnya waktu itu kita bilang, ya udah ini memang nggak bisa disamain sama sekali nih. Opportunity-nya berbeda. Akhirnya kita memberikan konsep gitu ya, gimana kalau kita bantu cari opportunity untuk farmer dan hunter ini. Kan berbeda tuh. Nah, waktu itu yang kita berikan, kita bantu adalah kita memberikan satu decision framework yang namanya 9 boxes. Kalau teman-teman yang sudah masuk di bidang manajemen ataupun di HR, teman-teman udah sering dengar ya 9 boxes ini konsepnya seperti apa. 9 boxes ini sebenarnya adalah konsep kalau kita di HR atau di manajemen, kita mau promosi orang, gitu ya, orang yang tepat, kita udah pasti harus melihat performance-nya dulu, dan juga kita lihat potensinya. Lalu kita mapping di masing-masing box nih. Siapa sih yang bagus? Siapa sih yang rendah gitu ya. Nah, konsep 9 boxes ini kita pakai untuk identify opportunity dari masing-masing customer. Siapa yang cocok untuk yang hunter, siapa yang cocok untuk yang farmer. Nah, kalau kita lihat di sini, yang di bawah ini, yang x-axis ini adalah kita cari siapa nih dari tipe-tipe customer ini yang saldonya tinggi, balance-nya tinggi. Dan di sebelah kiri, di axis yang Y ini, kita lihat juga, oke, ini udah ada customer gitu ya, yang balance-nya tinggi, balance-nya rendah. Transaksinya seperti apa dengan kita, gitu ya, dengan financial institution-nya ini? Apakah transaksinya tinggi, rendah? Nah, itu kita taruh di sini. Jadi ada orang-orang yang memang transaksinya rendah, gitu ya, bahkan nggak aktif gitu sama sekali. Kalau di sini kita waktu itu lihat, yang nggak aktif itu adalah orang-orang yang memiliki kurang dari 3 transaksi selama 3 bulan. Yang aktif di sini itu transaksinya antara 3 sampai 5 dalam 3 bulan, dan yang sangat aktif itu mereka adalah yang lebih dari 5 transaksi dalam 3 bulan. Kita mapping nih. Nah, pas ketemu, ternyata kita bisa langsung lihat nih, ada yang opportunity untuk farmer, kan mereka farmer tadi kan nggak seneng tuh nyari customer baru, tapi kan mereka melihat, oh, dari portfolio saya yang sekarang ini, ada customer-customer yang sangat berpotensi tinggi nih. Akhirnya waktu itu kita kasih yang di sini, yang orang-orang customer-customer yang secara saldonya tinggi, tapi mungkin yang ini, masih transaksinya masih rendah nih, nggak aktif. Kita kasih ke farmer, kenapa? Ayo, kamu kan jago banget nih di pening. Coba kamu di pening dari customer-customer ini. Kita tantang. Sedangkan untuk yang hunter, berbeda lagi nih. Kan tadi kan mereka nggak seneng tuh di pening, tapi seneng canvassing, cari customer yang baru, customer yang aktif. Kita kasih di sini. Customer yang mungkin secara balance-nya rendah, gitu ya, tapi sangat aktif. Nggak apa-apa. Karena hunter ini memang seneng banget dengan customer-customer yang tadi itu. Ya, yang cari yang aktif. Lalu di sini kalau kita lihat di box yang warna hijau ini adalah kalau kita waktu itu ketemu ada sekitar 6%. 6% orang sales yang jago di dua-duanya. Dia jago jadi hunter, dia jago jadi farmer. Artinya dia jago nyari customer baru, dan plus dia juga jago di pening. Kita bilang, oke, ini yang benar-benar sangat sukses gitu ya. Kita bilangnya sukses customer, kita bisa kasih untuk orang sales yang hybrid. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Sarah, kira-kira dari customer-customer ini, kita bisa mapping nggak sih dari daerah-daerah yang kira-kira profitable dan daerah-daerah yang mungkin kurang profitable berdasarkan mapping ini nih, Sarah? Oke. Nah, teman-teman tadi kan kita udah tahu gimana sih perbedaan di sales ini. Ada yang hunter, ada yang farmer ya, Tasya ya. Kemudian Betul. ada
customer-nya ini kalau kita lihat dari yang 9 box ini ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada customer yang aktif dan balance-nya sedikit, atau kebalikannya, atau ada yang dua-duanya banyak, dua-duanya sedikit. Nah, sebetulnya kalau kita udah tahu segmen customer ini gunanya buat apa sih memangnya? Emangnya kalau banknya besar gitu ya, bank yang se-Indonesia, masa kita harus mapping sih satu-satu customer-nya itu siapa aja? Nah, teman-teman, ternyata opportunity itu atau performance sales ini tidak hanya ditentukan oleh salesnya sendiri, tapi ditentukan juga oleh daerahnya. Nah, contohnya nih kalau kita lihat di slide yang ini ada peta Indonesia. Ada yang warna merah, orange, kuning, dan hijau. Nah, di bawahnya ini ada bar yang menandakan bahwa kalau warnanya hijau, ini artinya low penetration, dan yang merah ini artinya high penetration. Maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini. Customer atau nasabah atau pelanggan gitu ya, pelanggan-pelanggan ini di setiap daerahnya pasti akan berbeda-beda. Kalau misalnya teman-teman buka toko kelontong untuk di Jakarta dan di Medan, pasti karakteristik yang membeli berbeda. Barang-barang yang dibeli juga berbeda. Cara penjualannya juga mungkin berbeda. Nah, makanya kalau kita bisa mapping nih customer-customer yang tadi, yang merah misalnya high penetration. Yang merah ini kita anggap menandakan bahwa nasabah Bank Y di daerah-daerah yang merah yang seperti Aceh, kemudian ada Jawa Barat, ada Papua, dan lain-lain, adalah daerah-daerah yang nasabahnya sudah banyak. Sedangkan daerah yang hijau adalah daerah yang nasabah Bank Y-nya masih sedikit. Nah, kalau kita sudah bisa mapping di area-area atau di wilayah-wilayahnya, kita bisa tahu nih, oke, kalau daerahnya daerah yang merah, kita jangan taruh hunter, karena udah banyak nasabahnya. Kita taruh yang farmer. Kemudian untuk daerah yang hijau, kita taruh yang hunter, karena belum banyak nih nasabahnya. Jadi teman-teman hunter akan ambil semuanya yang nasabah-nasabah yang belum join dengan Bank Y. Nah, tadi kita udah bahas tentang stage 2 nih. Ada perbedaan hunter dan farmer. Kemudian yang terakhir, stage 3. Sebenarnya apa sih yang terjadi di stage 3 ini? Kalau teman-teman lihat nih, yang merah adalah leavers, yang biru adalah stayers. Ini merupakan stage yang paling lama. Jadi kita melihat dari bulan pertama sampai bulan 24 ya, 24-25. Dari sini kelihatan nih, kalau stayers sama leavers, itu awalnya performance-nya susul-susulan. Tiba-tiba di bulan ke-10, tiba-tiba si leavers ini langsung naik jauh, tapi kemudian yang leavers ini di bulan ke-18 langsung drop. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman, ini kenapa nih kejadiannya? Ini kita punya kuis lagi ya, Tasya ya. Boleh kuisnya dikeluarin. Jadi, boleh nih, teman-teman pilih. Menurut teman-teman, berdasarkan chart yang tadi, apakah orang yang keluar atau yang merah, yang leavers ini perlu dipertahankan atau tidak? Oke, ini cepat sekali ya jawabnya. Kita buka selama 1 menit ya, Tasya ya. Nanti Ya. 1 menit kita akan lihat nih hasilnya kira-kira di sini itu pesertanya cenderung pilih yang ya atau tidak. Karena kalau yang ya ini, jawabannya iya. Yang leavers perlu kita pertahankan karena performance sebelumnya baik. Nah, kemudian ada juga yang jawabnya tidak. Karena tiba-tiba jawab nih, produktivitasnya sudah turun terlalu jauh. Yeah. Udah cukup nih, banknya memberikan investasi terhadap pegawai tersebut. Oke, sedikit lagi, 1 menit. Oke. Nah, kita end polling-nya. Oke, kita end polling dan kita lihat nih. Nah, ternyata 67% ini menjawab iya. Ternyata teman-teman di sini masih merasa, oh, yang keluar ini bisa kita pertahankan nih. Mungkin dia butuh coaching, mungkin dia butuh mentoring kali ya, dan diberikan motivasi yang lebih lah, dia performance-nya naik lagi. Nah, 33% sisanya menjawab tidak. Oke, nah sekarang sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan di stage 3 ini? Kalau kita lihat, ternyata yang terjadi adalah di Bank Y ini ada 2
ada sebuah skema promosi. Skema promosi ini dilakukan setelah 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun bekerja, boleh dipromosikan. Dipromosikannya jadi apa? Dipromosikannya menjadi pegawai tetap di bank yang berada di kota. Karena tadinya ini merupakan sales yang ke daerah-daerah kecil, daerah-daerah pedesaan, setelah 2 tahun, kalau performanya bagus, boleh dipindahkan ke kota. Nah, ternyata ketika penghitungan KPI ini, banyak yang kurang paham nih salesnya, karena ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat nih, ada tulisannya promotion KPI weightage, ada number of new customer, sales audit rating, loss rate, dan sosialisasi ke customer-nya. Jadi penyuluhan nih. Nah, kalau hanya untuk naik grade, atau kalau hanya untuk naik gaji, naik insentif, KPI-nya yang dibutuhkan semuanya rata, 25% pembagian bobotnya. Tiba-tiba untuk dipromosikan ini, bobotnya berubah. Yang sosialisasi ke customer tiba-tiba naik jadi 40%. Nah, inilah sebabnya kenapa yang tadinya performance-nya bagus-bagus tuh, yang keluar tadi tapi performance-nya bagus-bagus, mereka ngerasa nih, oke, saya performance sudah bagus, gaji saya naik, insentif saya naik, saya selalu meet target. Tiba-tiba di bulan ke-18, dan ketika proses review untuk dipromosikan, karena KPI-nya berubah, mereka nggak jadi dipromosikan. Akhirnya kecewa. Kan saya udah bagus-bagus, tapi kok teman saya yang dipromosin yang biasa-biasa aja. Kalau kayak gitu saya keluar aja deh. Saya pindah ke bank lain. Nah, seperti itu. Kesimpulannya tuh apa sih teman-teman dari semua case study dan teori yang udah kita dengerin dan kita sharing bareng-bareng? Kesimpulannya adalah sebetulnya analytics ini banyak sekali gunanya dan banyak sekali manfaatnya. Karena kalau tanpa menggunakan analytics gitu ya, kita mendapatkan problem yang sama. Ada manajemen datang ngerasa kayaknya ada yang salah dengan attrition, tapi apa ya? Kalau kita nggak pakai analytics, kita jadinya menduga-duga nih, oh ini kayaknya insentifnya kurang benar. Oh, ini kayaknya emang sales leader-nya nih yang nggak bisa ngelit timnya. Atau bisa juga, ini mah emang sales-salesnya aja yang males, produktivitasnya nggak mau ditingkatin, emang yaudah kita ganti aja yang baru. Tapi menggunakan analytics, kita bisa menemukan bahwa sebetulnya ada 3 stage yang berbeda, dengan 3 problem yang berbeda, dan 3 keputusan atau 3 solution yang berbeda. Di stage 1 misalnya, problemnya kan adalah job fit problem. Jadi memang orang-orang yang masuk ini bukan orang-orang yang cocok. Nah, ini bisa kita berikan solusi atau kita selesaikan permasalahannya dengan sales matchmaking ini. Jadi kita cari nih orang-orang yang emang cocok untuk bekerja di bidang sales di Bank Y. Kemudian ternyata di stage 2, masalahnya bukan job fit lagi. Masalahnya adalah orang-orang yang keluar, yang tipe farmer ini adalah tipe yang kurang disupport oleh banknya. Karena banknya ini mementingkan number of customer. Padahal yang keluar ini revenue-nya besar sekali. Nah, solusinya yang bisa kita tawarkan adalah scorecard flexibility. Jadi, masing-masing RM-nya ini diberikan kebebasan untuk mengatur apakah ingin lebih banyak di number of customer, atau lebih cenderung ke hunter, atau lebih banyak di revenue, dan lain-lain. Kemudian, untuk di stage 3, ternyata permasalahannya bukan dari sales-nya, melainkan justru dari promotion-nya, skema promotion yang diberikan oleh manajemennya. Nah, solution yang bisa kita tawarkan adalah kita melakukan assessment ulang dari skema promosinya. Kemudian, kalau kita sudah bisa tahu nih jawabannya semuanya menggunakan analytics. Nah, untuk bisa mencapai tingkat ini tuh sebenarnya butuh apa aja sih? Untuk bisa mencapai tingkat analytics seperti ini, apa saja yang kira-kira kita butuhkan nih? Atribut apa atau kemampuan atau kompetensi apa yang kita butuhkan? Nah, teman-teman sebenarnya kalau misalnya untuk kompetensi ini, ada yang menarik di yang kita bahas hari ini, mengenai decision scientist. Kenapa? Karena kompetensinya ini nggak cuma satu. Oke, saya coba tunjukkan ya. Oke, nah, sudah diganti. Nah, di sini kompetensinya nggak cuma satu. Ada 4 yang kita sebut sebagai core kompetensi atau kemampuan inti dari decision scientist. Yang pertama adalah analytical dan creative thinking.
Ini penting sekali digunakan untuk semua kasus, mau yang kasusnya terkesan mudah, mau yang sulit, mau yang mungkin sebenarnya hanya assessment saja tanpa solution, ini kita benar-benar butuh analytical dan creative thinking. Setelah itu, kita juga butuh yang namanya kemampuan untuk diagnosis atau problem framing yang tadi sudah dijelaskan oleh Sean juga, dan membuat solusi yang tepat untuk permasalahannya. Nah, yang nggak kalah penting lagi namanya contextual domain skill. Maksudnya apa? Maksudnya adalah analytics ini kan bisa diaplikasikan di mana saja. Bisa di manufaktur, atau di sini contohnya adalah perusahaan finansial, yaitu bank, tapi bisa juga di F&B, restoran, dan lain-lain. Nah, untuk masing-masing kasus pasti ada skill yang berbeda-beda. Misalnya kalau untuk bank, kita butuh tahu produk apa saja sih yang dijual oleh banknya, oleh RM-nya. Kalau untuk F&B atau restoran, kita butuh tahu proses pembeliannya dari awal bahan tuh kayak gimana sih, seperti itu. Itu yang disebut sebagai contextual domain skill. Dan yang terakhir adalah data storytelling. Kita pasti, teman-teman yang mungkin sudah bekerja gitu ya, pasti tahu kalau misalnya, oh kita punya banyak banget nih data, ada nama, ada alamat, kemudian ada performance, pendapatan, dan lain-lain. Nah, mungkin kita sendiri ini banyak banget data yang bisa diambil dari diri kita sendiri. Tapi, data ini tanpa kemampuan storytelling yang baik, ini hanya menjadi angka atau huruf saja. Tidak ada insight-nya yang bisa diambil. Tidak ada kesimpulannya yang bisa diambil. Makanya, kalau kita bisa menggabungkan 4 aspek ini nih, ini yang baru bisa dinamakan sebagai decision scientist. Nah, decision scientist ini objektifnya tuh apa? Menggunakan 4 lingkaran-lingkaran ini, objektifnya adalah membuat perbedaan atau making a difference through data-driven approach. Jadi membuat perubahan, membuat perbaikan lah ya, menggunakan approach yang data-driven. Jadi semua approach-nya, semua solusinya ini berdasarkan data yang sudah ada. Oke, teman-teman, ini saya lihat udah banyak nih yang di chat bertanya. Ada question and answer. Mungkin sekarang saya kembalikan ke Angel dulu ya, selaku moderator. Oke, terima kasih banget Sean, Tasya, Sarah. Nah, seperti yang tadi Sarah udah bilang ya, ada beberapa pertanyaan nih. Tapi kita mau minta izin dulu, karena udah jam 4, tapi kita masih ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Minta izin dulu ya, kita mungkin perpanjang 10 menitan gitu ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan langsung ketik pertanyaannya di chat. Tapi kalau kita nggak bisa jawab pertanyaannya pada sesi hari ini, kita bakal kasih jawabannya melalui email. Oke, ini sudah ada pertanyaan nih dari Ibu Eti Rahmiati. Gimana sih caranya kalian membuat vintage psychometry untuk MOB 12? Bagaimana mekanismenya? Apakah teman-teman decision scientist ini stay di project-nya atau melihat data ke belakang? Gitu. Bisa dijawab mungkin? Oke, kita bisa jawab ya. Jadi waktu itu memang project ini cukup lama. Kita waktu itu 6 bulan ya. Nah, yang waktu itu kita lihat adalah kita lihat profil dari orang-orang yang historical dulu nih. Tadi kan ada liver, ada stayer ya. Kita lihat secara performance-nya dulu, lalu yang kita buat adalah kita membuat prediksi. Dari performance yang sekarang, kira-kira siapa yang nanti akan keluar? Gitu. Jadi setelah itu, 3 bulan pertama itu kan tadi kita ambil kita analisa orang-orang yang saat ini sudah ada gitu ya, dan juga ada data historical orang-orang yang keluar. Dari orang-orang yang keluar, kita prediksi ke yang sekarang dulu nih, kira-kira siapa yang akan keluar. Gitu. Makanya kita dapat profile assessment dari orang-orang yang saat ini masih stay. Nah, 3 bulan berikutnya kita masih track waktu itu. Dari orang-orang yang kita prediksi keluar, itu siapa? Makanya kita langsung dapat real time waktu itu. Gitu. Jadi kita bisa lihat langsung at the same time 3 bulan pertama dia masih stay, tapi kita bisa prediksi setelah itu 3 bulan setelahnya apakah benar-benar orang yang kita prediksi tadinya akan keluar benar-benar keluar. Nah, orang-orang yang liver di sini adalah yang tadi. Setelah kita validasi, ini adalah orang-orang yang dia kita prediksi keluar dan ternyata keluar. Seperti itu.
Oke, thank you Tasya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan assessment psikometrinya. Nah, menurut Ibu Eti, jarang ada company yang bisa membuat assessment psikometri secara internal gitu ya. Jadi solusinya harus dari third party. Dan solusi permasalahannya ini kalau diselesaikan secara internal pasti akan berbeda. Tanggapannya teman-teman dari House of Analytics gimana nih? Oke, mungkin nanti Sean dan juga Sarah bisa menambahkan ya. Assessment yang kami lakukan ini adalah kita kumpulin waktu itu memang. Kita kumpulin dari beberapa assessment yang sudah dilakukan sebenarnya oleh company. Kita digitalisasi dulu. Kita buat dalam Excel dari hasil-hasil baik yang PDF atau yang Word, scoringnya kita taruh di Excel. Jadi semua sudah digitize. Nah, dari hasil yang digitize ini, skornya, kita validasi balik ke performance. Jadi kita punya dua data ya di sini. Kita punya performance, kita punya psychometry yang tadi sudah kita convert secara digitization. Nah, dua-duanya kita matching. Kita korelasikan. Yang mana komponen yang sangat berkorelasi tinggi, bahkan waktu itu kita lihat yang berpengaruh terhadap performance. Itu yang akan kita pakai sebagai komponen profile assessment yang akhirnya berpengaruh terhadap performance. Jadi nggak semuanya kita ambil, kan banyak ya. Kalau tadi kita lihat, kita ambil ada komunikasi, ada personality, ada leadership. Dari masing-masing komponen yang ada di komunikasi, personality, dan juga leadership, kita hanya ambil komponen yang memang memiliki korelasi tinggi dengan performance saja. Jadi itu yang akan nanti kita bilang jadi satu model, role model gitulah ya kita bilangnya, role model profile yang bisa dipakai kalau misalnya mau hiring orang baru atau kalau misalnya nanti mau promosi orang-orang yang sudah ada sekarang. Seperti itu. Mungkin dari Sean dan Sarah mau menambahkan mengenai ini. Boleh tambahin ya Tasya ya. Tadi ini bagus banget mengenai psikometrik karena kan ini tadi kita melihat case study yang stage satunya ini penyebabnya adalah karena memang tidak fit ya, bukan karena performance-nya. Nah, untuk psychometric pertanyaannya, ini ada banyak juga yang ditanyakan selama kami engage dengan beberapa klien, ini merupakan pertanyaan yang sering banget keluar. Yang paling baik itu seperti apa sih kalau misalnya untuk manajer gitu ya, kita mau promosikan staff jadi level manager, yang paling baik ini yang seperti apa? Nah, yang perlu teman-teman pahami juga adalah bahwa psikometrik atau kepribadian ini beda-beda pasti setiap perusahaan. Kenapa? Karena culture perusahaannya ini berbeda-beda. Contohnya nih, perusahaan yang pabrik gitu, itu pasti culture-nya yang benar-benar harus SOP banget gitu. Harus step 1 sampai 10 harus diikutin, nggak boleh miss, nggak boleh dibalik-balik. Sedangkan perusahaan yang contohnya Google atau Apple, mau datang ke kantor pakai sendal jepit, pakai kaos, pakai celana pendek, mereka nggak masalah. Nah, memang untuk culture ini, memang untuk personality atau psychometric ini, hasilnya benar seperti yang tadi Tasya bilang. Antara performance dan attribute yang banyak sekali itu kita lihat mana yang paling berkorelasi. Tapi, yang korelasinya tinggi di perusahaan A, dan yang korelasinya tinggi di perusahaan B, walaupun walaupun bidangnya sama gitu ya, sama-sama finansial atau sama-sama service, sama-sama perbankan, ini ada kemungkinan untuk berbeda. Karena memang untuk psikometri ini tidak ada yang one size fits all. Tidak ada yang bisa kita generalisasikan gitu. Misalnya untuk manajer harus punya ABCDE. Bisa saja di perusahaan lain ini bukan ABCDE, tapi cuma AB tambah Z. Seperti itu. Oke, iya. Setuju banget sama jawabannya Tasya dan Sarah. Kalau analytics itu bukan hanya template ya, jadi perlunya ada creative thinking di situ ya. Analytics itu harus menjawab kebutuhan dari end user-nya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ada pertanyaan nih, bagaimana sih memilih decision framework yang cocok? Adakah guideline? Dan tools-tools apa yang dipakai, software-software apa, terutama untuk kuantitatif data?
Oke, jadi kalau misalnya waktu kita go into a project, sebenarnya kita waktu diskusi sama klien, kita mulai dulu sama kayak dari segi decision framework yang kita udah pakai ataupun juga output dan decision apa aja yang klien bisa pakai ataupun juga bisa buat kalau misalnya mereka minta kita untuk menganalisa. Nah, cuman when it comes to finding what is a good decision framework for that particular problem ataupun juga situation, itu nggak terlalu ada guideline-nya, tapi it's more of a process of elimination juga, karena setiap kali kita misalnya ada problem di company A misalnya, terus kita pakai decision framework yang 9 boxes misalnya, nah waktu yang 9 boxesnya ini mungkin itu bagus untuk problem di company itu, tapi kalau kita misalnya udah go to another client, terus kliennya itu misalnya industrinya sama dan problemnya juga sama, tetapi itu pun juga kemungkinan tiba-tiba waktu kita apply decision framework yang sama, itu ternyata mungkin nggak cocok, ataupun juga klien tidak ngerasa itu beneficial juga untuk mereka, ataupun juga maybe it can be too complicated as well. Nah, when it comes to suitable decision making framework, itu sebenarnya kita harus benar-benar ngerti sebenarnya apa sih yang klien kepengen solve gitu kan, dan itu biasanya kita balik lagi ke analytics objectives. Nah, jadi analytics itu ada 5 objektif. When it comes to analytics, you make a decision either to increase revenue, either to reduce cost, atau untuk membuat operations lebih efisien. Terus habis itu untuk reduce risk, dan yang terakhir itu adalah untuk improve customer experience. Nah, dari 5 analytics objektif itu kita tentuin dulu, ini waktu kita mau membuat decision itu, kita apakah mau naikin revenue, mau turunin cost, and so on, and so on. Nah, dari situ baru kita tahu sebenarnya framework seperti apa nih yang kita harus buat untuk mencapai objektif tertentu. Nah, dari situ makanya kita harus mulai dari kliennya dulu sampai objektifnya itu semua, baru kita ngeliatin nih, kira-kira what kind of framework is useful for the client juga kan. Nah, makanya kalau in terms of suitable decision framework itu kita mau nggak mau ya juga harus start from scratch juga. Nah, untuk toolsnya sebenarnya Prisca, kita biasanya kebanyakan pakai Excel ya, Tasya. Mungkin mau menambahkan juga kan sebenarnya balik lagi gimana sih caranya kita nentuin suitable decision framework. Untuk toolsnya sendiri kita pakai Excel itu untuk menganalisa, tapi brainstorming session untuk menentukan decision framework kita pakai mind mapping sebenarnya. Jadi tadi untuk menambahkan yang Sean juga sudah jelaskan bahwa untuk menentukan decision framework kita harus melakukan interview dulu. Jadi seperti dokter gitu ya. Dokter yang kita coba interview dulu, sebenarnya kebutuhannya apa sih, tujuannya apa sih, mau ngapain, mau naikin revenue kah, atau reduce cost, atau mau increase customer experience. Kemudian kita taruh itu semua dalam satu mind map dulu. Makanya di sini mind map itu sangat penting gitu ya. Baru setelah itu, untuk mencari decision framework-nya, kita melakukan research biasanya ya, Sean ya. Kita buka either we open like a Harvard Business Review research, atau kita juga biasanya kita subscribe Audible ya, Sean ya. Kita subscribe Audible untuk dengerin podcast apa sih yang sekarang memang jadi dari researcher maupun dari dunia education tuh yang lagi banyak dipakai gitu toolsnya, maupun kita research juga dari previous pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh real case study dari berbagai industri gitu. Jadi baik dari segi research, dari segi real case study itu kita lihat juga,
Dan juga kita akan taruh itu dalam satu mind map. Jadi lebih terstruktur nantinya ya, Sean ya, untuk menentukan apa yang akan jadi decision framework. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini bukan hard code science. Being a decision scientist is not a hard code science. It has to be completed on the one side. Satu sisi adalah kita harus tahu justru memang science. On the other side, we need to have the creativity. Jadi it's a combination between science and art, gitu. Yang decision framework tadi itu lebih banyak memang ke bagian yang tadi artnya ini, di mana kita banyak tadi melakukan research, baca, dengar, dan juga observe untuk tahu kira-kira kalau tadi yang sales tadi ini aja, itu kenapa bisa come up dengan yang namanya life cycle. Itu sebenarnya karena waktu itu kita observasi gitu ya. Kalau kita mau lihat orang-orang yang keluar seperti apa, make sense nggak sih kalau kita lihat dari sudut pandang A, B, C? Akhirnya kita come up dengan life cycle tadi karena kita merasa untuk melihat satu bagian kecil dari journey seorang sales, yaitu attrition atau waktu dia keluar, itu kita bisa lihat secara broad, a big picture dari segi life cycle. Artinya dari dia awal masuk sampai dia keluar. Seperti itu. Mungkin Sarah mau tambahin juga. Oke, nah untuk yang decision framework nih, ini menarik banget karena pasti kalau kita dulu belajar di sekolah ya, kita dulu belajar matematika gitu, kita dikasih rumus nih untuk kalian. Kemudian rumus menghitung luas gitu ya, ada luas persegi, luas lingkaran, luas tabung, dan segala macamnya. Ketika kita ketemu bangun yang sama, kita akan pakai rumus itu terus-terusan. Mau bentuknya persegi, segitiganya kebalik, lingkarannya cuma setengah, itu kita pasti pakai rumus yang sama. Nah, untuk decisioning framework ini, benar yang tadi Tasya udah cerita tentang art dan science. Satu decisioning framework ini belum tentu bisa dipakai untuk semua kasus. Walaupun, balik lagi ke yang tadi, permasalahannya sama, culture, manufakturnya sama, jenis perusahaannya sama, dan lain-lain, belum tentu bisa dipakai decisioning framework yang sama. Kenapa? Karena setiap perusahaan ini pasti punya sesuatu yang berbeda. Baik itu hanya dari sisi prosesnya, atau dari sisi performance appraisal-nya. Ada beberapa perusahaan yang mungkin tadi kita lihat tentang 9 boxes ya, kita mau lihat antara performance dengan potential. Nah, itu kan udah kesannya udah rumit banget tuh, udah 9 box, abis itu kita nentuin ada berbagai macam segmen, dari yang bisa dipromosikan karena performance dan potentialnya bagus, yang butuh coaching karena performance-nya bagus tapi potentialnya kurang, dan lain-lain. Ada beberapa perusahaan yang kurang bisa diaplikasikan decisioning framework yang seperti itu, karena memang mungkin dari proses perusahaannya berbeda, yang SOP based, yang performance-nya diukur bukan dari pendapatan, bukan dari angka, tapi dari seberapa patuh dia terhadap SOP. Nah, memang ini butuh creativity sih untuk menentukan kira-kira decisioning framework yang tepat itu seperti apa. Tapi dalam perjalanannya, untuk bisa memilihnya saja dulu nih, untuk pilih dulu apa sih yang mau kita pakai pertama kali. Nah, ini kita harus kembali lagi ke tujuannya seperti apa. Tujuannya untuk apa sih analytics ini dilakukan? Apakah untuk melihat mana sales yang dipromosikan, atau untuk proses improvement, kita mau melihat mana yang nggak efisien prosesnya. Nah, ini yang menentukan decision framework yang pertama kali bisa kita coba, atau yang pertama kali bisa kita pakai gitu ya, setelah sesi brainstorming menggunakan apa, itu kembali lagi ke objektifnya, seperti itu. Oke, kita move on ya ke pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan bagus nih. Kan tadi teman-teman udah kasih case study dari perbankan gitu ya. Ada pertanyaan nih, mungkin nggak sih analitik diterapkan di bidang service ataupun usaha multi-finance atau leasing? Mungkin dari Sarah bisa bantu? Oke, nah pertanyaannya menarik banget, karena sempat kita belum lama ini ya, Sean ya sama Tasya ya, kita ada project dengan salah satu service, tapi service-nya ini ada 2 sebenarnya. Kalau
akhir tahun lalu kalau nggak salah kita sempat engage dengan service juga, tapi yang ini service-nya adalah service F&B, jadi modelnya adalah model-model cafe, restoran, dan lain-lain. Nah, kemudian yang satu lagi yang baru saja selesai, ini adalah service di bidang kesehatan. Nah, analytics ini bisa dipakai di mana saja sebetulnya. Nah, tapi kembali lagi ke tujuannya. Kalau untuk yang 2 service ini, kemarin itu tujuannya adalah proses improvement, tapi proses improvement bukan di bidang core-nya. Jadi lebih ke proses improvement, gimana caranya sih biar kita bisa ke depannya bisa memperbaiki layanan yang kita berikan kepada pasien untuk yang di bidang kesehatan ini. Nah, mereka itu banyak banget yang diambil datanya, karena jasanya ini merupakan jasa caregiver sebenarnya, bukan jasa pengobatan, tapi lebih ke jasa caregiver. Jadi banyak data nih yang diambil setiap minggu, ada orang yang datang ke rumah pasien, observasi, dan lain-lain. Tapi, karena bisa saja setiap minggu yang bertugas berbeda, pasti datanya ketika dia menulis, mencatat gitu, formatnya berbeda-beda. Ada yang lengkap, dari A sampai Z, dilihat dari matanya, warnanya kuning, kemudian berair, kemudian dia makannya sekian, makanannya apa saja, sampai yang cuma hari ini makan 3 kali sehari. Atau hari ini buang air berapa kali sehari. Nah, waktu itu yang kita bantu, ini juga mengenai, kalau misalnya ke depannya nih, penyedia jasa kesehatan ini tuh ingin memperbaiki lagi, ingin memperbaiki standarnya. Jadi mereka bisa tracking pasien-pasien apa yang butuh penanganan tertentu. Nah, ini gimana caranya? Ini menggunakan proses data and analytics juga. Mungkin dari Sean sama Tasya boleh coba cerita juga mengenai detailnya itu seperti apa sih, proses analytics apa sih yang kita lakukan? Ya, mungkin ini sebentar aja ya sebelum kita nanti maju ke pertanyaan selanjutnya ya, Angel ya. Kalau waktu itu, yang waktu itu kita lihat dari industri retail gitu ya, mungkin saya bisa sharing sedikit hasilnya waktu itu seperti apa sih yang kita akhirnya analisa ya, dan kita berikan satu keputusan gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan share screen lagi. Teman-teman bisa menjadi satu ini ya, ide. Nah, ini sebenarnya waktu itu yang di retail ya. Kalau yang tadi di bidang kesehatan itu kan sebenarnya kita mau lihat dari segi efektivitas gitu ya. Apakah caregiver ini memberikan service yang bagus? Ternyata kita lihat terlalu banyak pitfalls atau terlalu banyak data yang memang tidak di-track untuk melihat efektivitas. On the other side, waktu itu kita juga lihat dari retail. Nah, retail ini adalah waktu itu dia ice cream. Jadi waktu ice cream industry, dia baru buka di Bali, dia pengen tahu sebenarnya seperti apa sih kita bisa improve customer experience kita. Akhirnya kita datang waktu itu. Kita datang, observe, kita juga ambil data-data dari segi revenue-nya, mereka setiap bulan, produk apa yang dijual, terus kita kuantifikasi pengalaman kita waktu kita masuk gitu ya, dari awal kita masuk toko sampai terus kita keluar beli es krimnya sampai terus kita keluar. Akhirnya muncul seperti ini. Jadi kita waktu itu bilang gini, nih ya, dari kalau yang sekarang itu lebih banyak pengalamannya itu skornya di sini. Set. Emotikonnya set. Kenapa? Karena orang waktu masuk ke toko itu, toko es krim kan es krimnya banyak nih, excited gitu kan di awal. Terus kita bingung, apa yang perlu dibeli ya? Aduh, saya mau apa ya? Baik banget nih rasanya. Terus kita harus tanya dong, yang mana yang enak ya? Nah, kalau misalnya si orang yang hari itu jadi servernya, tipikal yang, yang enak A, B, C, itu kan gampang kita milihnya. Tapi ini kalau misalnya dapetnya yang aduh terserah, ibu maunya apa senengnya, adik maunya apa senengnya, itu kan kita malah tambah frustasi ya. Terus akhirnya dari situ kita minta rekomendasi, kita testing, wah seneng nih yang ini enak, beli ah. Pas kita bayar kan, pasti aduh mesti bayar nih gitu kan, nggak happy. Tapi at the end of the day kita enjoy produknya, seneng karena apa? Enak, you get what you pay for. Tapi sebenarnya waktu kita lihat dari awal sampai akhir nih, itu lebih banyak di sini. Kita waktu scoring, waktu itu kita juga ngadain survei ke customer, itu di bawah sini.
Terus kita bilang, coba yuk kita lihat ya. Waktu itu kita testing nih. Ini on the one side adalah yang di sini as is, yang ini yang kita lihat yang servernya beda. Jadi kita udah identify raw model server yang menurut kita bagus. Kita tes server A, server B. Waktu dilihat nih sama yang si server B, itu ternyata pengalaman customer di sini. Mostly seneng. Bagus. Skornya pokoknya itu di atas 3 deh. 5 kalau itu rata-rata 4-5. Gitu ya. Nah, terus kita bilang, nah sekarang dari scoring ini kita tahu kan kira-kira standar SOP yang seharusnya dilakukan untuk proses improvement di ice cream shop ini seperti apa. Akhirnya waktu itu kita bilang, kita kasih rekomendasi, orang-orang yang menjadi role model ini adalah orang-orang yang harus coba kasih training, dan kita sudah punya waktu itu key point yang dilakukan orang-orang ini. Karena kita observasi waktu itu dari pagi sampai malam selama 1 minggu lebih. Itu contohnya kalau kita lihat di bidang retail. Oke, ternyata analytics itu powerful sekali ya, nggak hanya bisa diterapkan di industri-industri besar seperti manufaktur atau perbankan, tapi juga bisa sampai menyentuh industri-industri kreatif gitu ya, Tas ya. Betul. Oke, kita move on ke pertanyaan terakhir nih, ada dari Pak Alfi Syarian. Tadi sudah disebutkan bahwa proses analytics ini adalah sebuah cycle atau loop gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk memonitor post-decision outcomes dan sejauh mana bisa judging decision itu? Baik atau enggak, atau fail gitu. Mungkin Sean bisa bantu jawab? Oke, jadi kalau misalnya di analytics itu kan tadi kan kita udah ngeliatin bahwa ada dari data, information, insight, habis insight kan membuat decision, dan dari decision itu atau action kita mau melihat impact-nya. Nah, impact-nya itu sebelum kita membuat decision, itu kita udah harus mikirin waktu kita misalnya mau expand to another area. Misalnya kita operation-nya itu lagi di Jakarta, tapi kita sebenarnya mau expand ke Bandung ataupun juga ke Medan atau ke kota lain. Nah, pertanyaannya, KPI atau objek data apa aja itu yang kita bisa pakai untuk mengukur sukses itu. Nah, KPI itu kan sebenarnya key performance indicator, di mana itu mengukur seberapa sukses atau tidak suksesnya decision kita atau aktivitas kita yang sekarang kita jalankan. Nah, untuk menentukan KPI itu, kita harus mikirin dulu nih, karena kita mau expand, kira-kira apa aja nih yang bisa bilang bahwa ekspansi kita itu sukses. Nah, kalau ekspansi kan berarti kita mencari market baru kan. Kita mau grow kan. Itu market baru dan grow. Dan habis itu kita misalnya juga mau akan juga expect cost kita akan naik kan. Nah, jadi KPI-nya itu biasanya itu kalau grow itu pasti kita ngeliatin revenue misalnya. Nah, terus habis itu kita juga mau ngeliatin customer yang baru atau customer new to business kan biasanya. Nah, tapi pasti akan ditanya kenapa kok kita nggak ngeliatin profit misalnya. Nah, kenapa kita nggak ngeliatin profit? Karena kalau profit itu kan kita udah ngomong tentang cost. Nah, kalau cost itu kan berarti kita bukan fokus ke ekspansi kan, itu kan lebih kepada waktu kita mau optimize kan. Nah, makanya kalau kita mau melihat apakah decision kita itu sukses atau enggak, pertama kita mau tujuan apa dulu nih, yang balik lagi ke 5 objektif analytics. Apakah kita mau naikkan revenue, turunin cost, terus habis itu meningkatkan efisiensi, turunin resiko, ataupun juga naikin atau improve customer experience kan. Nah, kalau misalnya kita mau grow, profit itu malahan jangan masukin ke KPI, karena itu bisa kontradiktori. Kita mau grow, tapi kita juga mau mikirin profit. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau grow kan kita juga kayak mau nggak mau kita harus spend money kan untuk expand kan. Nah, makanya kalau kita misalnya mau ngeliatin bahwa the decision to expand to Bandung misalnya,
Nah, KPI-nya itu malahan harus fokus kepada yang misalnya tadi revenue ataupun juga new customers kan. Nah, dari situ makanya waktu kita misalnya mau tahu memonitor apakah decision kita itu bagus atau enggak, nah kita harus tentuin juga data ataupun juga measurements-nya itu dulu sebelum kita mau membuat decision-nya itu. Nah, baru kita tahu before and after-nya decision yang kita buat itu. Ya, jadi tadi ya ini ya Sean ya lebih ke arah kalau kita mau monitor false ini sukses atau enggak, gitu kita lihat dulu dari tujuannya ya. Apakah mau increase revenue, reduce cost, increase efficiency, atau enhancing customer experience ya. Dan kita tentukan kalau mau ningkatin revenue, that means that the KPI must be set based on performance in terms of new to customer, atau kalau misalnya per bulannya, misalnya itu harus ada pendapatannya at a certain benchmark gitu ya. Betul. Dan mungkin kalau ditambahin lagi, biasanya itu kalau mau nentuin measurements-nya ataupun juga outcome-nya, make sure itu KPI-nya itu tidak lebih dari 5 KPI. Bener kan, Tasya? Betul. Nanti orang lupa, orang pegang lebih dari 5 barang, itu pasti ada aja yang hilang. Dan ini secara scientific waktu itu sudah kita prove, scientifically proven. Jadi waktu itu kita sempat ada project untuk membantu salah satu financial institution juga. Mereka pengen melakukan transformasi. Transformasinya the whole company. Jadi mereka bilang kita mau rubah behavior. How do you even do transformation to do that? Before and after the behavior is good or bad, right? How do you know it's good or bad? Nah, yang kita propose waktu itu adalah harus berdasarkan output. Whatever that you do in any line of work, di dalam satu departemen maupun departemen lain, itu harus diukur outputnya. Nah, permasalahannya waktu itu, kita lihat KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya itu komponennya terdiri dari 1, kedisiplinan, dia telat apa enggak. Kedua, absen, sering absen enggak. Ketiga, kerjasama dengan tim. Nah, ini adalah 3 hal ini yang kita bilang sebagai code of conduct sebenarnya. Ini bukan output dari satu pekerjaan. Ini adalah budaya. Itu yang waktu itu kita coba pisahkan. Yang kita lakukan waktu itu adalah kita interview masing-masing kepala divisi. Terus kita tanya, oke, di IT, departemen kamu, outputnya seperti apa sih? Apa yang membuat kamu bilang bahwa orang A bagus, orang B jelek? Nah, waktu itu terus si kepala divisinya bilang, oke, yang saya definisikan bagus orang IT adalah dia harus standby 24 hours. Yang kedua, selain standby 24 hours, orang IT ini waktu dia dikasih satu masalah, itu dia at the same time, dia bisa balas dan juga dia bisa langsung selesaikan, bisa langsung dikasih flagging gitu. Ini tuh masalahnya adalah masalah yang harus di-follow up atau nggak di-follow up. Nah, dari hasil interview itu, kita lihat ternyata si kepala divisi ini cuma bisa sampai kasih 5 maksimal waktu itu. 5-6 output yang sukses untuk menilai karyawannya. Gitu. Oke. Aduh, menarik banget nih. Tapi nggak kerasa ya kalau udah 1,5 jam kita ngobrol bareng, sharing bareng. Saya di sini atas nama House of Analytics mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman udah mau berpartisipasi, bertahan sampai akhir sesi acara ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, tenang aja. Kalian bisa reach kita melalui email atau juga follow Instagram kita di House of Analytics. Langsung aja follow atau DM kita langsung, pasti kita jawab. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari analytics lebih dalam, kita juga buka course untuk Decision Science 101 course. Ada 2 sesi di 2 minggu ke depan. Slotnya hanya untuk 30 orang, jadi buruan book
takutnya kehabisan tempat gitu ya. Dan ada penawaran menarik diskon 20% kalau mau yang book sekaligus 2 sesi loh. Nah, oke teman-teman, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kita di sini. Kita menantikan kedatangan dan kebersamaan kita lagi selanjutnya. Oke, please stay healthy and salam analytics. Ya, thank you teman-teman. Kalau nanti teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, silakan juga kontak kami di sini. Ini adalah main email kita. Ada info@houseofanalytics.com. Kemudian ada email Sean, ada email saya, Asya, dan juga ada email Sarah. Dan kita kalau teman-teman mau keep in touch lebih lanjut lagi, kalau nanti kita rencananya ke depan akan ada IG live ya. Jadi kita akan ada 1 sesi Instagram live. Follow Instagram kita juga bisa di House of Analytics. Oke, thank you guys, teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Thank you. See you guys. Thank you. Bye guys. Thank you.